akan membawakan materi tentang Selamat menyaksikan. Kita masuk dalam materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Langsung saja kita masuk dalam pendahuluan. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik menjamin dilakukannya prinsip stewardship atau accountability. Dengan baik pula, pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian produksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, B. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kekuatan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi tersebut sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sebenarnya masih di sektor swasta yang memperkembangnya akuntansi lebih pesat oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori dipendukung oleh beberapa riset yang di dalamnya terdapat hipotesi-hipotesi yang diujinya kebenaran. Teori ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengungkapkan atau menjelaskan fenomena yang ada dalam the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi, the ability to predictive. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena, the ability to control given phenomena. Selanjutnya C. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, pada dasarnya akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode dan teknik pencatatan dan perorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas (entitas) yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta maupun operasional sosial ekonomi lainnya seperti pemerintahan, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya, untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran hasil-hasilnya. Selanjutnya, pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah: yang pertama, objektivitas; yang kedua, konsistensi; yang ketiga, daya banding; yang keempat, tepat waktu; yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan; yang keenam, materialitas. Masisi 1978 dalam Glynn 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi atau timing of recognition. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu pada proses transaksi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Dan yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Selanjutnya, standar akuntansi sektor publik.
Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas. Informasi yang disajikan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses audit. Proses audit, penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan relasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban. Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan relasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terjadi selisih. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang akan menunjukkan pendapatan dan biaya aktual dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Dan berikut ada akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Dan juga ada tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk mengendalikan anggaran agar manajer dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Selanjutnya, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran dana sangat penting dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, berdasarkan kedua hal tersebut, Pater berpendapatan bahwa reporting unit harus diperlukan sebagai dana atau fund, dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana atau series of fund,
maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan konsolidasi dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan atau governmental funds. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable funds untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis atau proprietary funds. Selanjutnya pada bagian F, yaitu basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Basis kas. Pada penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Manfaat utama penerapan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, pencatatan dengan basis kas kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan karena belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara utuh. Selanjutnya, basis akrual. Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund dengan governmental fund, karena biaya diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure fokusnya pada general fund. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi, karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang. Basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual atau cash toward accrual atau cash transitioning accrual. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa basis kas dan basis akrual dalam akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, tentunya peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual memerlukan beberapa penyesuaian, antara lain pada standar akuntansi, sistem akuntansi, teknologi, informasi pendukung, serta mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangannya. Suatu entitas sektor publik yang akan melakukan peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual biasanya memerlukan waktu yang tidak singkat. Pada masa transisi tersebut, dalam langkah peralihan dari basis kas menuju basis akrual, banyak entitas sektor publik menerapkan basis modifikasi yang sering disebut dengan cash toward accrual atau CTA atau cash transitioning accrual, single entry dan double entry. Pencatatan transaksi keuangan dalam praktik akuntansi menggunakan dua sistem, yaitu single entry dan double entry. Sistem pencatatan transaksi keuangan single entry merupakan sistem catatan tunggal, artinya setiap transaksi keuangan hanya dicatat atau dijurnal sekali. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Namun demikian, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan andal tersebut, terdapat beberapa kendala, yaitu objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas.
Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time.